السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وهنئ وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian ridha? Adalah sebuah kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah. Tatkala peristiwa heroik itu terjadi ketika beliau berhasil menaklukkan kota Makkah dengan seluruh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka ketakutan dan berbahagialah orang-orang kaum muslimin. Mereka memohon agar diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selama ini mengincar kepala Nabi, mengincar darah Nabi, bahkan mereka ikut serta dahulu dalam perlombaan sayembara yang mampu mendatangkan jasad maupun fisik Nabi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, wahai Muhammad, engkau saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia. Maka Rasulullah SAW pun membebaskan dan membiarkan sebagian orang dari kalangan musuh-musuh beliau dibebaskan. Maka beliau menjajarkan daripada gembong-gembong Quraisy yang selama ini mengincar beliau, idhabu fa antum tulaqa, pergilah sekalian kalian bebas. Safwan bin Umayyah dibiarkan bebas, Ikrimah bin Abi Jahal dibiarkan bebas, dan para pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy sebagian di antara mereka dibebaskan. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, al-yawm aqul kama qala Yusuf li ikhwatih. Hari ini aku akan mengatakan sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah maka kalian dibebaskan. Maka selang beberapa hari setelah itu, selang beberapa pekan setelah itu, Rasulullah pun menginginkan untuk menaklukkan kabilah Hawazin dan Bani Thaqif. Bani Hawazin dan Bani Thaqif yang saat itu jaraknya adalah 20 km dari kota Makkah. Maka Nabi SAW pergi ke lembah Hunain, lembah yang besar antara Taif dan kota Makkah. Maka ikutlah 12.000 pasukan, 10.000 dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan 2.000-nya adalah dari kalangan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam setelah sebelumnya musyrik. Maka berkatalah sebagian di antara orang-orang yang baru masuk Islam, wallahi lan naghliba al-yawma min qillah, demi Allah hari ini kita tidak mungkin kalah karena jumlah pasukan kita yang banyak. Maka Allah tegur mereka di dalam surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Dan Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Adapun dalam perang Hunain telah membuat kalian ujub terhadap jumlah-jumlah kalian. Di antara mereka masih saja ada
yang merequest kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibikinkan daripada pohon keramat. Ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami dhatu anwat, pohon keramat, agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami di atasnya sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur hampir saja kesyirikan yang mau mereka lakukan. Apakah kalian mengatakan sebagaimana Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha? Kalian meminta Tuhan sebagaimana mereka meminta Tuhan? Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat perang Hunain yang membuat pada awalnya kaum muslimin mengalami kekalahan, terpukul mundur. Hanya Nabi SAW saja yang tersisa, tetap tegar. Alih-alih mundur maka beliau malah maju ke depan. Beliau maju ke depan. Mereka yang kemarin mengatakan meminta pohon keramat justru tidak lagi datang, pergi meninggalkan Nabi SAW. Maka beliau sendiri berada di sana dan bahkan para sahabat saja. Mereka ingin menarik keledai dari Nabi SAW agar mundur. Tapi alih-alih mundur, keledai Nabi justru semakin maju ke depan karena beliau tidak gentar dan beliau tidak takut kepada musuh. Maka beliau mengatakan yang mirip dengan syair, Ana nabiyyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta dan aku adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Namun pada akhirnya menanglah peperangan. Dikarenakan mereka telah dikepung selama beberapa hari dan mereka menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya dapatlah harta rampasan perang yang namanya adalah fai'. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan dengan cara peperangan sampai mereka meninggal dunia. Adapun fai' adalah harta rampasan perang yang didapatkan tatkala mereka sudah menyerah. Mereka menyerahkan sendiri harta rampasan itu kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Maka Nabi pun memiliki harta yang banyak. Beliau memiliki harta rampasan perang 24.000 unta. Satu unta itu kalau harga kurban 35 juta. Kalau sekarang. Adapun kalau unta perang itu bisa 100 juta. 100 juta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan unta-unta ini. Beliau bagikan kepada Malik bin Auf. Siapa Malik bin Auf? Dia adalah tokoh dari Bani Hawazin yang beliau perangi ketika itu. Belum masuk Islam, diberikan 100 ekor unta kepada Malik bin Auf. Diberikan 100 ekor unta kepada Sufyan bin Umayyah. Tokoh yang belum masuk Islam, yang selama ini mengincar darah Nabi SAW. Diberikan lagi 100 ekor unta, diberikan lagi 100 ekor unta. 300 ekor unta yang didapati oleh Sufyan bin Umayyah. Beliau berikan kepada Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam. Imannya baru masuk Islam, yang kemarin sempat menyerang Nabi SAW di perang Khandaq, sempat menyerang Nabi di perang Uhud, sempat ikut serta dalam perang Badar. Diberikan 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Kalau kita diberikan 100 ekor unta yang senilai dengan 10 M, 10 miliar, apa yang kita katakan? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tapi tidak dengan Abu Sufyan. Apa yang Abu Sufyan katakan? Ya Rasulullah, libni, mana untuk anakku Muawiyah? Diberikan kepada Muawiyah 100 ekor unta 40 khiyah. Cukup? Tidak. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, aina libni Yazid? Mana untuk anakku Yazid bin Muawiyah? Diberikan lagi 100 ekor unta dan 40 khiyah. Untuk keluarga Abu Sufyan mendapatkan 300 ekor unta, 120 khiyah. 30 M, hadirin. 30 M. Belum lagi hitungan daripada uqiyahnya, dinar dan dirham yang diberikan. Diberikanlah kepada Hakim bin Hizam, sepupu dari Khadijah yang belum masuk Islam ketika itu. Diberikanlah 100 ekor unta. Diberikan lagi 100 ekor unta. Diberikan kepada Nadar bin Harith. Diberikan kepada Alah bin Harith. Hampir seluruhnya Rasulullah SAW bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka yang juga dahulunya adalah orang-orang Quraisy. Apakah Ansar mendapatkannya? Tidak. Ansar tidak mendapatkan walaupun 1 ekor unta. Jangankan 1 ekor unta, 10 tusuk daging unta itu pun tidak mendapatkannya. Apa yang didapatkan Ansar? Maka muncullah sekelintingan dari ungkapan-ungkapan sebagian Ansar, terutama dari kalangan-kalangan muda. Mereka mengatakan, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah. Sekarang Nabi telah bertemu dengan kaumnya sendiri. Nabi lupa sama kita.
Nabi sudah ketemu teman lamanya. Kita nggak dikasih apa-apa. Ada ungkapan lagi yang lebih parah daripada itu. Kaum Ansar, sebagian di antara mereka mengatakan, yaghfirullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bayangkan Nabi didoakan agar diampuni. Kita saja kalau didoakan semoga Allah mengampunimu, kita seperti kesan, apa salah saya ya? Ini Nabi SAW, harusnya Nabi yang mendoakan kepada mereka, semoga Allah ampuni mereka, karena doa Nabi ijabah. Tapi saking mereka keheranan, mengapa Ansar yang dahulu menjaga Nabi SAW di perang Uhud, berdarah-darah di perang Khandaq, ikut serta di perang Hunain, ikut serta dalam Fathu Makkah, tidak mendapat pun sedikit pun dari daging unta, dari daging kambing. Maka saat itu datanglah Sa'ad bin Ubadah, Siddiqul Ansar. Kalau muhajirin ada Siddiq, yang diberi gelar Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka di kalangan Ansar yang bergelar As-Siddiq adalah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin dari Ansar, kepala kabilah Ansar. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku mereka berkeberatan terhadap kebijakan yang kau pilih. Tentang apa? Mengenai harta rampasan perang yang kau berikan kepada mereka, tidak kepada kami. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu bagaimana pendapat engkau, wahai Sa'ad? Bagaimana pendapat engkau, wahai Sa'ad? Kata Sa'ad bin Ubadah dengan jawaban diplomatis, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanyalah bagian dari kaumku. Artinya Sa'ad bin Ubadah pun tidak setuju dengan kebijakan Nabi. Artinya Sa'ad bin Ubadah pun setuju dengan pendapat Ansar yang mengherankan daripada kebijakan Nabi SAW. Maka tatkala itu Nabi SAW mengatakan, kumpulkanlah engkau dan kaummu dalam satu tempat yang tidak boleh ada yang hadir kecuali orang-orang Ansar saja. Dan pastikan semua Ansar hadir dalam tempat tersebut. Dan kabarkanlah kepadaku bila perkumpulan itu sudah ada. Akhirnya dikumpulkanlah oleh Sa'ad bin Ubadah di satu tempat yang ketika itu orang muhajirin sebagian hadir. Maka dipersilakan untuk keluar oleh Nabi SAW. Nabi ingin orang Ansar hati tidak terluka, tidak tersinggung, hanya ingin orang Ansar dengan Nabi SAW saja. Maka Nabi berada di atas mimbarnya, maka beliau mengatakan, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Sudah aku dengar beberapa sekelintingan mengenai perbincangan tentang harta rampasan perang yang kalian bicarakan di belakangku. Ini mereka mengatakan Nabi SAW telah bertemu dengan kaumnya. Nabi SAW lupa dengan teman lama. Nabi SAW mau tinggal di kota Makkah lagi, nggak tinggal bersama kami di Madinah lagi. Sudah muncul dan sudah aku ketahui. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Keluh kesah yang ada pada diri dari kalian. Ini kalian berusaha untuk berdoa agar Allah mengampuniku. Sekelintingan selain itu, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Ya ma'syarul ansar. Maka Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah wahai Ansar sekalian, aku dahulu mendatangi kalian dalam keadaan kalian dahulu tidak mengenal salat, tidak mengenal apa itu iman, tidak mengenal apa itu akidah, tidak mengenal tata cara ibadah, tidak mengenal hidayah. Maka Allah beri kalian hidayah melalui perantaraku. Alam atikum alatan fa aghnakumullahu bi. Bukankah aku dahulu dapati kalian sebagai orang yang fakir, yang miskin, peradaban yang tidak dikenal, orang antah berantah yang tidak tersohor, maka Allah buat kalian kaya melalui perantaraku. Alam atikum a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah kalian dahulu bermusuhan? Suku Aus dan Khazraj saling berperangan dalam perang Bu'ath. Ratusan tahun lamanya saling berperang untuk masalah-masalah sepele, dan Allah lah yang menjadikan aku menjadi wasilah untuk menyatukan kalian. Maka berderailah air mata Ansar, membasahi pipi-pipi mereka, membasahi janggut-janggut mereka. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Demi Allah ya Rasulullah,
Allah dan Rasulnya lebih berjasa, lebih bernilai dibandingkan ini semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ansar, "Ala tujibuna ya ma'asyar Ansar?" Tidakkah kalian menjawab wahai Ansar? Pertanyaan ini, "Ala tujibuna ya ma'asyar Ansar?" Mengapa kalian tidak menjawab pertanyaan ini wahai Ansar? Maka kemudian Nabi SAW, "Amma Allah, law syi'tum laqultum falasaddaqtum wa suddiqtum." Demi Allah, kalau kalian mau berargumen, mau berbicara, pasti kalian akan mengatakan yang benar dan akan dibenarkan juga. Kalian pasti akan mengatakan, "Ataitana taridan fa'awainak." Nabi mengajarkan, mencontohkan agar Ansar berargumentasi kepada Nabi SAW. Nabi mencontohkan, "Bukankah wahai Nabi, engkau dahulu datang dalam keadaan terusir dan kamilah yang menaungi engkau. Atainaka alatan, ataitana alatan fa'asainak." Engkau dahulu datang kepada kami dalam keadaan fakir, kami pula yang memberikan engkau tempat tinggal. Bahkan semua di antara kami berebutan agar engkau menginap di rumah kami, agar engkau tinggal di rumah kami, dan engkau memilih rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan engkau persilakan, dan kami persilakan engkau untuk pilih tempat tanah di mana kami akan bangun rumah. Bukankah engkau dahulu dalam keadaan terhina, makhdulan, fanasarnak? Engkau dahulu dalam keadaan terhina, sedangkan kami yang menolong engkau. Nabi mengajarkan Ansar untuk berargumen. Ansar tidak jawab sama sekali. Kalian bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kalian mampu untuk mengungkapkannya. Ansar tidak menjawab. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Kepala mana yang berani mengangkat dan mengadahkan ke wajah Rasulullah SAW. Mereka hanya mengucapkan, "Allah wa rasuluhu amannu afdal." Allah dan Rasulnya lebih berjasa, lebih bernilai, lebih mulia dibandingkan ini semua. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'asyar Ansar, wahai sekalian Ansar, bukankah kalian hanya meributkan suatu sampah dunia yang aku berikan kepada mereka hanya agar Allah lembutkan hati mereka? Aku berikan kepada Malik bin Auf agar dia masuk Islam. Aku berikan kepada Safwan bin Umayyah agar dia mengenal Islam. Aku berikan kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada Yazid, kepada Hakim bin Hizam agar kuat keislaman mereka. Sedangkan kalian tidaklah butuh itu, wahai Ansar. Dunia rendah di mata orang-orang beriman. Bukankah Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqat kafiran walau syarbata ma." Seandainya dunia setara dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air minum kepada orang kafir. Serendah itukah level persahabatan kita, wahai Ansar? Dengan hartakah level persahabatan kita, wahai Ansar? Maka Ansar pun menangis. Menangis, kembali menangis. "Allah wa rasuluhu amannu afdal." Allah dan Rasulnya lebih berjasa bagi ini semua. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala taradawni ya ma'asyar Ansar?" Tidakkah kalian ridha, wahai Ansar, "An yadhhab an-nasu bisyati wal ba'iri wa antum tadhhabuna ila Rasulillah wa antum tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum?" Tidakkah kalian ridha, wahai Ansar? Mereka pulang membawa unta, membawa kambing pulang ke rumah mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah enggak mau tinggal bersama orang-orang Mekah. Rasulullah mau tinggal bersama orang Ansar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum." Aku hidup di mana kalian hidup. Aku mati di tanah kalian mati. Aku akan bersama kalian, wahai Ansar. Aku tidak akan menetap di kota Mekah. Meskipun sudah menaklukkan kota Mekah, aku akan pulang bersama kalian. Tidakkah kita bangga? Seolah-olah Rasulullah sedang mengatakan, tidakkah kita bangga? Mereka keluar membawa mobil mewah mereka, sedangkan kita membawa sunnah Rasulullah SAW dalam pakaian kita, dalam lifestyle kita, dalam cara berjalan kita, cara hidup kita, cara makan kita. Tidakkah kita bangga? Mereka keluar dengan bawa gadget mewah mereka, sedangkan kita membawa dengan hafalan hadis dari Nabi SAW, ayat yang dilantunkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kita bangga? Bukankah itu lebih daripada cukup? Seandainya mereka semua membawa harta dunia, sedangkan kita membawa surga. Ansar pun menangis.
Ala tardawun an yadhhaba an-nas bisyati wal ba'ir wa antum tadhhabuna binabiyyikum ila rihalikum. Adakah yang lebih berharga dan berharga dibandingkan hadirnya Nabi SAW? Apakah kalian lebih memandang kehadiran daripada unta di rumah kalian lebih daripada kehadiran Nabi SAW? Adakah yang lebih mewah dibandingkan berjumpa, berjabat tangan, memeluk, mencium dan mendoakan Nabi SAW? Adakah yang lebih mulia dibandingkan Nabi hadir di depan kita? Nabi tinggal bersama kita, Nabi sholat bersama kita. Adakah yang lebih mulia dibanding itu semua? Demi Allah hadirin sekalian, tidak ada apa-apanya dunia segala isinya. Level orang beriman adalah surga, bukan dunia. Sehingga yang dirasakan oleh Ansar pada saat itu, mereka hanya mengangguk dan mereka hanya berdiam. Allahu wa rasuluhu amanu afdal. Maka kemudian mereka mengatakan, Radina billahi rabban wa bi rasulihi qisman. Kami ridha dengan keputusan Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridha dengan pembagian Nabi. Kami ridha dengan pembagian Nabi SAW. Lihatlah, sekarang di atas tahun 2 tahun, kemana harta yang dimiliki oleh Abu Sufyan? Setahun 2 tahun sudah habis. Kemana harta yang dimiliki oleh Sufyan bin Umayyah dari untanya, kambingnya? Kemana harta pula yang dimiliki oleh Malik bin Auf? Maka Nabi SAW mendoakan untuk Ansar, Allahumma rahmil Ansar wa bana'al Ansar wa bana' abna'il Ansar. Ya Allah rahmatilah Ansar. Ya Allah rahmatilah anak Ansar. Ya Allah rahmatilah anak dari anak-anaknya Ansar. Lalu apa yang lebih berharga dibandingkan doa Nabi SAW? Adakah keberhargaan itu dari unta-unta dikumpulkan? Sirna, fana, dan tidak bertahan lama. Harta yang dikumpulkan oleh mereka hilang. Sedangkan tujuan daripada diberikannya harta kepada mereka hanya agar mereka mengenal Islam. Sedangkan kalian sudah mengenal Islam. Bukankah dalam setiap peperangan yang kalian ikuti, kalian mengharapkan pahala atasnya? Karena balasan bagi kalian bukan unta. Balasan bagi kalian adalah surga. Balasan bagi kalian adalah hautnya Rasulullah SAW. Balasan bagi kalian adalah melewati sirat dengan begitu mudah. Balasan bagi kalian adalah surga Firdaus. Bukan sesampah dari dunia. Bukan seremeh-temeh dari dunia. Bukankah kebahagiaan itu bukan hanya terbatas pada materi? Dan dunia masih banyak ruang-ruang yang belum kita isi. Ruangan kebahagiaan, ruangan ketenangan, ruangan berupa kerinduan berjumpa dengan Allah di surga. Melihat wajahnya, kerinduan berjumpa di telaga Nabi SAW, diberikan setiap tegukan-tegukan dari gelas-gelasnya. Adakah kebahagiaan yang lebih indah daripada itu semua, wahai Ansar? Lihatlah doa Nabi SAW. Doa kepada orang-orang Ansar. Sekarang di Ansar, di tanah Ansar, ada Jamiah Islamiyah, ada Masjid Nabawi. Dan orang-orang yang pernah umroh selalu mengatakan, ya Ustaz, Madinah lebih tenang dibandingkan Makkah. Kenapa? Karena doa orang-orang, karena doa dari Nabi SAW kepada orang-orang Ansar. Lihatlah seluruh penjuru dunia ingin sekolah di Jamiah Islamiyah di Madinah. Setiap kaum muslimin yang sudah mengenal sunnah ingin menyolahkan anaknya di Madinah. Sebab kenapa? Sebab doa Nabi SAW bertahan hingga 14 abad kemudian. Sedangkan harta yang dimiliki oleh Abu Sufyan, kemana hartanya? Harta yang dimiliki oleh Malik bin Auf, kemana hartanya? Tidaklah kekal, hadirin sekalian. Sehingga tatkala kita sudah mengenal agama, kita sudah mengenal din yang hak ini, manhaj yang benar ini, ketahuilah dunia harus kita hinakan. Dihinakan bukan berarti kita tinggalkan. Karena Allah sendiri mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita mengambil sebagian dari dunia hanya untuk menjalankan kehidupan dan menyambung kehidupan, bukan menaruhnya di hati-hati kita. Sehingga kalau niat kita hanya untuk dunia, hijrah hanya untuk mencari jodoh, datang ke sini untuk mencari mertua, calon mertua, calon menantu, begitu rendahnya kehidupan dunia kita, rendahnya kehidupan akhirat kita. Kita melupakan bahwa suatu kebanggaan mengenal sunnah Nabi SAW itu sudah cukup. Seandainya dari peperangan yang dilakukan oleh Ansar, peperangan daripada darah-darahnya yang dikeluarkan pada perang Uhud, pada perang Khandaq, pada perang Hunain, seandainya mereka semua tidak mendapatkan apapun dari dunia, maka surga sudah cukup menjadi penggantinya. Maka haud Nabi sudah cukup menjadi penggantinya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar,
satalqawna ba'di athara. Kalian akan mendapatkan setelah kehidupanku athara. Banyaknya pertikaian, banyaknya perselisihan, banyaknya orang yang mendahului kepentingan mereka dibandingkan kepentingan kalian. Satalqawna ba'di athara. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, isbiru, bersabarlah. Bersabarlah wahai Ansar. Bersabarlah. Hatta talqawni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Sehingga yang dinantikan oleh Ansar adalah berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Adalah kebahagiaan berjumpa. Bukankah puncak daripada kebahagiaan seorang adalah bertemu dengan kekasihnya? Bertemu dengan yang selama ini dia sampaikan dalam hadis-hadisnya. Selama ini didengarkan ucapannya di majelis-majelisnya. Adakah kebahagiaan melebihi kebahagiaan bersama Nabi SAW di akhirat? Maka itibar kisah yang bisa kita ambil dari pelajaran dalam kisah Ansar. Yang pertama ialah begitu rendahnya dunia di mata Rasulullah SAW, sehingga bagi orang yang mengharapkan surga tidak pantas mereka mengharapkan dunia. Begitu rendahnya dunia, begitu kecilnya dunia dan fananya dunia. Yang kedua, betapa beradabnya orang Ansar. Mereka mampu untuk berargumen di hadapan Nabi SAW. Mereka mampu untuk mengungkit-ungkit semua jasa-jasa mereka terhadap Nabi SAW. Tapi tidak mereka lakukan itu. Justru Nabi yang mengajarkan pada saat itu agar mereka berargumen. Tapi mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu amannu afdal. Mereka menunduk, tidak berani mengangkat kepala mereka kepada Nabi SAW. Begitu beradabnya mereka di hadapan Nabi SAW. Yang ketiga, bukti keimanan Ansar yang sampai-sampai Nabi SAW, "Lau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar." Seandainya manusia lewat satu jalan dan Ansar lewat jalan lainnya, aku akan ikut jalannya Ansar. Aku akan ikut jalan dipilih oleh Ansar. Bahkan beliau mengatakan, "Al-ansar ditharun wan nasu lihafun." Ansar adalah pakaian daripada pakaian yang langsung menyentuh kulit. Sedangkan orang-orang hanyalah pakaian yang dipakai di luarnya, yang menunjukkan bahwa kecintaan Nabi SAW kepada Ansar. Bahkan Nabi SAW hanya ingin wafat di tanah Ansar itu berada. Maka Nabi SAW wafat di Madinah. Keluarga Nabi wafat di Madinah. Abu Bakar, Umar dimakamkan di Madinah. Orang-orang terbaik dimakamkan di Madinah. Lihatlah yang menunjukkan besarnya kemuliaan kota Madinah. Bahkan Nabi SAW sampai mendoakan kota Madinah, Allahumma habib ilayna al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, cintailah kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, bahkan lebih daripada kota Makkah kami mencintainya. Nabi SAW sedih ketika diusir dari kampungnya. Bahkan Allah mengabadikan dalam Quran, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Tuhan engkau yang mewajibkan Quran atas engkau akan mengembalikan engkau pula ke tanah di mana engkau akan berada. Akan kembali. Begitulah tatkala beliau hijrah dari Makkah kota Madinah, baru bertemu dengan kota Makkah lagi, baru berjumpa dengan Ka'bah lagi setelah 7 atau 8 tahun setelah perpisahannya dari kota Makkah. Akan sampai lagi. Sehingga kalau kita berperang, kita berhijrah, berjihad hanya karena remehan dan rempengan daripada dunia, Allah sendiri yang katakan, siapa yang menginginkan dunia wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang inginkan dunia, man yuridu dunya wa zinataha, yang inginkan dunia dan perhiasan-perhiasannya, akan kami berikan, akan ada dapat juga, dan dia tidak akan dizalimi. Tapi di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan di akhirat tidak dapat apapun. Tidak dapat apapun. Dan kita tahu semua sabda Nabi SAW, man kanat dunya hammah, siapa yang dunia sebagai obsesinya, ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di kedua pelopak matanya. Sudah punya segalanya tapi takut miskin, takut besok makan apa, takut tidak punya apa-apa, takut. Akhirnya pagi dan petang, siang dan malam tidak pernah mengaji dan menuntut ilmu, tidak pernah baca Quran dan baca zikir pagi petang.
hari-harinya hanya dilalui dengan dunia dan dunia. Wa farraqallahu syamlah. Allah cerai beraikan urusannya. Ada masalah sama istrinya, ada masalah sama anaknya, ada masalah sama orang tuanya, terlilit pinjol, terlilit judo, terlilit KDRT, terlilit semuanya. Farraqallahu syamlah. Walam ta'tihi dunya illa ma qaddara lah. Dan dunia tidak datang kepada mereka kecuali hanya yang ditakdirkan kepada mereka. Wa man kanatil akhiratu hammah. Siapa yang akhirat adalah obsesi utamanya, ja'ala ghinahu fi qalbi. Maka Allah akan jadikan hatinya penuh dengan rasa cukup. Meskipun yang dia genggam tidaklah banyak, meskipun yang dari rekening tidaklah berderet angka-angkanya, tapi Allah jadikan kekayaan pada jiwanya. Allah jadikan kecukupan pada hatinya. Wa ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi. Wa jama'a lahu syamlah. Akan diurusi urusan-urusannya, dikumpulkan urusan-urusannya. Anaknya sehat-sehat, soleh-soleh, keluarganya baik, bersilaturahmi kepada mereka, hubungannya baik dengan ahli ilmu, dan dia sering dan melazimi majelis-majelis ilmu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan ditarik kepadanya, dipaksa untuk datang kepadanya. Karena pada akhirnya kita hanya mendapatkan apa yang ditakdirkan untuk kita. Seandainya kita tahun ini dapat 70 juta, mau sebegadang apapun kita berusaha akan dapat 70 juta. Sehingga ikhtiar pada dasarnya tidak akan bisa mengubah takdir. Yang mengubah takdir hanyalah doa di masa mendatang. Doa yang kita lakukan untuk takdir berubah di masa mendatang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, faedah ketiga yang bisa kita dapat dari kisah ini, Nabi SAW tidaklah baperan. Nabi tidaklah membawa perasaan. Kalau Nabi SAW pada saat itu tersinggung, kemudian beliau marah kepada Ansar, mampu beliau lakukan. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau mendengar perkataan orang-orang Ansar, yaghfirullahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengar perkataan selentingan dari mereka yang mengatakan, laqiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan kaumnya. Enggak mau tinggal lagi bersama kita. Lupa sama kita semua. Layaknya orang yang sudah punya mainan baru, beliau main dengan main baru. Seperti itu seolah-olah mereka mengatakan. Allah musta'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan ada sebagian anak-anak muda di antara mereka mengatakan, Nabi hanya manggil kita kalau butuh saja. Sampai demikian. Nabi tahu perkataan itu. Nabi mendengar perkataan itu. Tapi Nabi tidak serta-merta langsung mengatakan kepada Ansar atau meninggalkan Ansar. Tidak. Sebab Nabi mencintai Ansar. Tidak seperti kebanyakan kita. Ada permasalahan sedikit, left group. Siapa di sini yang left group langsung? Ada permasalahan sedikit, ganti foto profil jadi abu-abu, atau delete foto profil. Enggak baperan. Karena pada akhirnya orang beriman itu adalah orang yang cerdas, sebagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang otaknya encer, tapi dia tidak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena perkataan orang hanya sebatas ujung lisannya saja. Dia ungkapkan. Tidak ungkapkan. Selama tidak bermudaratkan kepada diri kita, tidak perlu kita risaukan. Karena energi yang dia keluarkan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir kiamat. Dan kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak tatkala berada di hari kiamat, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada qisasnya di hari kiamat. La tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Akan dikembalikan setiap hak-hak di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Sampai-sampai hewan yang tidak bertanduk, ya ketika tanduknya hilang atau patah, akan dikembalikan tanduknya kembali disebabkan gara-gara tanduk yang beradu pada saat berkelahi daripada hewan-hewan. Maka hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang tersirat dari kisah perang Hunain tadi, kemudian kisah Nabi SAW mengumpulkan Ansar, itulah judul dari kisah kita pada siang hari ini. Ala tardun, tidakkah kalian ridha? Demikian hadirin sekalian. Apabila ada hadirin yang ingin bertanya, mengkoreksi atau mengungkapkan sesuatu, maka kami silakan. Wallahu ta'ala alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ridha adalah amalan hati. Sehingga tatkala seorang ridha maka Allah meridainya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht." Siapa yang ridha maka Allah akan meridainya dan siapa yang murka Allah akan memurkakannya. Dalam hadis qudsi riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna khairan falah wa in dhanna syarran falah." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka sesuatu, maka aku seperti prasangkanya. Kalau baik maka itu baik, kalau buruk maka itu buruk. Sehingga amalan ridha adalah amalan paling puncak. Setelah orang mendapatkan ujian dan dia menerima dengan lapang dada, setelah sabar, ada tingkatan lebih tinggi lagi daripada ridha, yaitu syukur. Jadi yang tingkatan pertama adalah sabar. Tingkatan kedua adalah ridha. Tingkatan ketiga adalah syukur. Dan puncak dari seorang beriman tatkala dia mampu mensyukuri musibahnya. Mensyukuri musibahnya, bukan hanya sekedar sabar atas musibah, tapi bisa syukur kepada musibahnya. Illa man rahimah rabbuk, kecuali hanya Allah lah yang merahmatinya. Sehingga kemampuan untuk mensyukuri musibah, mensyukuri cobaan, mensyukuri ujian tidaklah dapat dilakukan kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Tetapi keridhaan terhadap sesuatu yang terus kita ulang dalam zikir pagi petang kita. Bukankah kita mengatakan dalam zikir pagi petang kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita ungkapkan demikian. Kita ulangi perkataan ridha. Ridha Allah sebagai Tuhanku, ridha Allah, ridha Nabi SAW sebagai nabiku, ridha Islam sebagai agamaku. Ridha. Menerima dengan lapang dada dan bersuka cita atasnya. Sehingga dia mengharapkan pahala yang besar karena kelapangannya dalam menerima sesuatu tersebut. Ridha dengan pemberian yang sedikit. Sebagaimana kata Abu Hanifah radhiyallahu qismat al-jabbari fina. Kami ridha dengan pembagian daripada al-jabbar yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menguasai. Dialah yang membagi-bagikan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan hikmahnya. Maka kita ridha terhadap pemberian Allah, ridha terhadap hal yang terjadi. Ridha terhadap takdir juga bagian dari ridha. Sebagaimana para sahabat, mereka dapat gelar apa? Radhiyallahu anhum. Allah katakan dalam surah At-Taubah 100. Allah mengatakan bahwa mereka mendapatkan ridha dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga doa ini umumnya hanya diungkapkan kepada para sahabat. Dan para sahabat mendapat ridha Allah Ta'ala. Sehingga semua riwayat mereka itu diterima. Makanya ada istilah as-sahabatu kulluhum udul. Seluruh sahabat itu kalau membicara sesuatu diterima riwayatnya. Jadi enggak perlu lagi pakai ilmu jarh wa ta'dil. Ini sahabat baik atau sahabat buruk, enggak. Semua sahabat riwayatnya diterima. Saking dalam ilmu hadis itu saking unggulnya mereka. Bahkan kalau mereka berbicara tentang masalah akidah itu seperti riwayatnya marfu'. Jadi kalau mereka bicara masalah hal-hal gaib, maka dihukumi marfu. Karena mereka tidak mungkin berijtihad dalam perkara akidah. Sedangkan perkara akidah itu hukumnya apa? Asalnya apa? Taklid kepada Nabi SAW. Ikut copy paste saja, tidak berijtihad. Berbeda dengan masalah fikih. Oleh karenanya kalau mereka berbicara tentang masalah akidah, maka kita mengimani akidah Rasulullah SAW sebagaimana akidah mereka. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dalam keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ada titipan pertanyaan dari teman saya. Ayahnya lebih tua 15 tahun tidak bekerja walaupun dia PNS. Orang bilang ayahnya keras dalam agama. Di kantor Pemda banyak melawan arus, berani melawan atasan kalau perintah atasan salah. Lebih kurang 15 tahun tidak bekerja, tapi gaji masih menerima sampai pensiun. Pertanyaannya, apakah teman saya ini dibesarkan dengan yang haram?
Sudah 3 kali surat pemberhentian datang dan ditandatangani, tapi tidak pernah berhenti gajinya. Tetap masuk ke rekening. Surat pemberhentian ini tidak ditandatangani oleh pejabat Pemda yang berwenang. Ya, yang demikian termasuk harta syubhat dikarenakan tidak diketahui kejelasannya. Maka dalam harta syubhat memang hal yang perlu dilakukan adalah dengan menahan dulu untuk tidak menggunakannya sampai jelas kejelasannya. Demikian wara' dalam hal ini wara' artinya adalah tarku ma yakhafu dharruhu fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang berpotensi membawa kemudaratan di hari kiamat, di akhirat. Sehingga harus diperjelas kembali tanya kepada pihak yang terkait mengenai kejelasan status harta tersebut. Apakah salah transfer? Apakah salah sistem? Maka sekiranya salah sistem, maka itu bukan hak Anda. Karena berarti tidak dengan proses akad yang jelas, yang syar'i. Kalau salah sistem, maka ditahan terlebih dahulu. Sekiranya Anda sudah makan bertahun-tahun, maka kalau karena tidak tahu, maka semoga Allah ampuni Anda. Tapi sekiranya karena sudah tahu sekarang, maka sebaiknya berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan dalam menggunakan harta tersebut sampai jelas statusnya. Kemudian kalau sudah tahu itu bukan harta kita, maka hendaknya kita mengembalikan sejumlah harta itu kepada mereka dengan berikhtiar dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka sekiranya tidak bisa untuk diberikan harta karena sistem dan sebagainya, maka kata para ulama, sebagaimana orang yang punya hutang, kemudian kita mau membayar hutang kita kepada dia, ternyata dia sudah tidak dapat dilacak keberadaannya, ahli warisnya pun tidak ada, maka kita sedekah atas nama mereka. Itu diantara cara tahapan-tahapan ketika mendapati adanya harta yang syubhat ataupun haram. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara berdamai dengan takdir yang tidak kita suka, meskipun sudah doa dan ikhtiar? Ya, cara kita berdamai dengan takdir adalah mengetahui bahwa setiap takdir yang Allah tuliskan dan gariskan itu yang terbaik dari skenario yang telah dibuat olehnya. Dialah sutradara terbaik. Dialah penulis skenario terbaik. Karena yang mengetahui masa depan, masa lalu, masa sekarang hanyalah Allah. Allah mengetahui yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, bahkan yang tidak terjadi bagaimana apabila ia terjadi. Allah mengetahuinya. Al-Muhit. Allah alim. Allah maha mengetahui. Alamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Alimul ghaib wa syahadah. Tahu yang nampak, tahu yang tidak nampak. Fa'taras samawati wal pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan. Yang menciptakan lebih tahu tentang maslahat yang dia ciptakan. Maka ketahuilah bahwa tatkala kita sudah mengimani takdir, akan tenang hati kita. Yang buat sekarang insecure, overthinking, penyakit mental health, mental issues dan sebagainya, itu salah satu penyebabnya karena belum mengimani takdir, Ini seandainya seandainya saya tidak mengimani takdir, mungkin saya tidak akan duduk di sini. Karena banyak kejadian-kejadian masa lalu yang buat saya trauma. Tapi karena mengimani takdir, sudah kejadian, saya berusaha untuk pilih B, C, D, tetap saja yang kejadian A karena Allah pilih A, gitu. Dan kita tahu takdir kalau kita sudah mengetahui itu terjadi. Kalau belum terjadi, maka kita belum tahu itu takdir. Sehingga para sahabat Ibnu Al-Aim tidak pernah takut mati tatkala berjihad. Mengapa? Dikarenakan mereka tidak khawatir akan kematian. Karena seandainya mereka ditakdirkan mati sebelum perang pun sudah mati. Seandainya tidak ditakdirkan mati, berperang dengan berbagai macam cara pun tidak akan mati. Khalid bin Walid tidak ditakdirkan mati di atas medan perang, tapi mati di atas kasurnya. Karena begitu emang kalau sudah Allah mentakdirkan suatu, tidak akan pernah meleset. Layaknya anak panah yang selalu menancap di tempat semula. Seperti itulah keadaan takdir. Maka mengimani takdir butuh proses latihan. Dengan hal kecil. Dengan kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan dan Allah lah yang berkehendak atas sesuatu tersebut. Kita hanya mengimaninya saja. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita ridho jika ada akhlak suami yang sering mengabaikan hak istri, terutama nafkah? Yang kedua, apakah berdosa jika istri meminta cerai? Ya.
Yang pertama, ketika diuji semacam ini, maka ketahuilah cobaan yang datang dari pasangan itu Allah telah berikan dalam Quran. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah telah menjadikan sebagian kita kepada sebagian lainnya sebagai fitnah dan ujian. Kita adalah ujian bagi orang lain, dan orang lain adalah ujian bagi kita. Suami adalah ujian bagi istri, istri adalah ujian bagi suami. Semua ujian pada akhirnya. Dan jangan pernah menyangka ketika menikah justru hilang semua permasalahan. Tidak. Hanya berganti permasalahan baru. Siapa di sini yang pernah menyelesaikan masalah? Tidak. Masalah hanya diselesaikan satu, dan dia berganti dengan masalah yang lainnya. Sampai kita berjumpa dengan Allah. Allah yang mengatakan, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Kalian akan terus lelah-lelahan dalam masalah-masalah sampai kalian berjumpa denganku. Kan gitu kata Allah Ta'ala. Sehingga ketahuilah itu bagian daripada takdir sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Yang kedua, selesaikan masalah dengan takwa. Barangkali juga ada dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lampau, sehingga Allah menjadikan ujian kita dari pasangan kita. Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Ta'ala atas mungkin dosa-dosa di masa lalu yang telah kita perbuat. Atau boleh jadi ini bagian daripada ujian agar Allah menginginkan kita tertingkat derajatnya. Karena istighfar kita tidak cukup untuk meningkatkan derajat kita. Boleh jadi. Maka Allah berikan ujian-ujian sampai tinggi dari kita di surga. Dan yang ketiga, adapun masalah perceraian, hal ini sebaiknya dilakukan dengan islah terlebih dahulu. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam minta cerai. Jangan bermudah-mudahan dalam minta cerai. Saya tidak membahas dari kasus fikih, karena kalau kasus fikih ada namanya fasakh. Ketika tidak terjadi nafkah, maka istri boleh mengajukan fasakh. Itu kalau dalam bahasan fikih. Tapi ketahuilah dari setiap permasalahan rumah tangga tidak sesederhana itu. Permasalahan jauh lebih kompleks. Dikarenakan perceraian adalah hal yang paling diinginkan oleh iblis, oleh syaitan. The biggest achievementnya para syaitan adalah memisahkan dua orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Itu prestasi terbesar mereka. Maka jangan kita berikan prestasi dan piala ini kepada mereka. Sehingga islah terlebih dahulu, datang kepada ustaz, ingatkan, berusaha pinjam lisan orang lain untuk mengingatkan dirinya. Sekiranya lisan kita keluh untuk mengungkapkan apa yang kita perlu sampaikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, seketika memang sudah tidak ada perubahan, diingatkan dengan berbagai macam cara sudah diingatkan. Karena suami yang tidak menafkahi dosa besar, berdosa besar. Nanti akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Ta'ala tentang kelalaiannya dalam memberi nafkah. Dan seketika memang sudah tidak mampu, maka salat istikharah sebelum melangkah ke arah berikutnya, arah terakhir, kunci terakhir, yaitu perceraian. Tapi itu kalau sudah melalui step-step yang banyak. Jangan dikit-dikit minta cerai. Karena para wanita yang dikit-dikit minta cerai tanpa alasan yang jelas, mereka diharamkan dari mencium aroma surga. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya di luar teman. Bagaimana dengan status doa ibu angkat yang mengurus anak dari bayi? Apakah sama mustajabnya dengan doa ibu kandung? Pertama, semua doa orang muslim kepada muslim lainnya itu akan sampai. Fad'uni astajib lakum. Berdoalah akan aku ijabah. Sehingga apalagi datang dari orang yang saleh. Adapun memang keterkaitan antara orang tua dan anak yang memang kandung. Karena dalam riwayat hadis itu adalah orang tua kandung. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu tertengah dari surga. Nabi SAW juga mengucapkan salatu da'watin datrat. 3 doa yang tidak akan tertolak adalah da'watul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua kandung yang dimaksud. Adapun ketika orang tua angkat, maka ketika orang tua angkatnya soleh, maka Allah akan ijabah setiap doa orang-orang soleh. Wali-wali Allah akan ijabah doa-doanya. Sehingga tidak perlu khawatir kalau kita punya orang tua angkat yang mendoakan kita, lantas kita khawatir doanya tidak diijabah karena dia bukan orang tua kandung kita. Jangan khawatir. Oleh karenanya para ulama, mengapa para ulama setiap kali menulis kitab, di depan kitab mereka menuliskan nama mereka, kemudian ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampuni dirinya dan orang tuanya. Kenapa? Karena berharap dari doa kaum muslimin. Karena kita tidak tahu dari lisan mana Allah mengijabah doa-doa.
Umar apakah tahu ternyata yang dapat mengijabah doanya melalui lisan siapa? Salah satunya Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak terkenal dan terpandang. Ternyata doa permintaan ampunan Rasulullah perintahkan kepada Umar untuk minta kepada Uwais yang berasal dari Yaman. Tak dikenal wajahnya, tak tersohor namanya, tapi dimintakan doa. Mengapa? Karena kita tidak tahu dari lisan mana Allah mengijabah doa-doa kita. Maka hal yang patut kita ketahui bahwa kita hendaknya meminta doa kepada orang yang masih hidup yang soleh, dan itu diperbolehkan. Sebagaimana para sahabat, mereka saling minta doa satu yang lainnya. Ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita meminta doa, justru kitalah yang mendoakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang istri hanya cukup dengan sholat 5 waktu, puasa dan taat kepada suami? Apakah cukup hanya dengan itu hingga masuk surga? Iya, Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah pintu surga dari arah mana saja engkau kehendaki. Pintu surga ada 8. Al-abwabul jannah tsamaniyah. Pintu neraka ada 7. Pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan wanita bebas masuk pintu dari arah mana saja. Ada orang hanya masuk pintu melalui pintu puasa, ada orang masuk pintu hanya pintu jihad, ada orang masuk pintu berbain, ada pintu sholat. Tapi wanita yang melakukan 4 hal ini, maka mereka masuk surga dari pintu arah mana saja. Sebuah privilege yang besar bagi para wanita, tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Boleh jadi yang tidak mudah bukanlah sholatnya, bukanlah puasanya, bukanlah menjaga kemaluannya, tapi taat kepada suaminya. Maka cobalah melatih 1 hari tidak membantah suami. 1 hari tidak argumen kepada suami. Nah, disitulah terletak ujiannya. Terkadang suami katakan A, kita katakan B. Enggak gitu, aku maunya begini. Suami katakan C, kita katakan Z. Akhirnya membantah, akhirnya menaikkan suara, akhirnya tidak jadi taat. Sedangkan syarat masuk surganya para wanita dari arah pintu mana saja adalah dengan taat kepada suaminya. Oleh karenanya itulah terletak ujiannya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam taat kepada suami-suami kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kuburan orang tua yang ada di pemakaman umum yang sudah terlanjur di keramik dan di tembok, kalau dihancurkan, kalau sudah lama tidak kelihatan lagi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau ditimpalin lagi sama jenazah yang baru? Apakah ada pengaruhnya sama jenazah yang sudah lama dikubur? Bagaimana solusinya, Ustaz? Iya. Pertama, kuburan tidak boleh di keramik, tidak boleh dibuat bangunan. Kuburan hanya boleh ditinggikan sejengkal dan itu pun tidak diberi bangunan. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada tabi'in, "Alla tad'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah." Jangan engkau tinggalkan patung-patung kecuali harus kau hancurkan. Jadi enggak boleh punya patung. Kemudian jangan engkau tinggalkan kuburan yang dimuliakan, qabran musyrifan illa sawaitah, kecuali diratakan. Maksudnya kuburan-kuburan yang dijadikan bangunan, dijadikan orang tawaf di situ, dijadikan orang minta-minta ke situ, itu harus dihancurkan. Dan sekarang banyak di beberapa daerah kuburan-kuburan yang dianggap wali ternyata isinya bukan wali, tapi mereka buat seperti makam wali, yakni dibuat bangunan, dibuat perhiasan, ternyata bukan. Ternyata motifnya apa? Uang. Karena ada kotak di situ dan mereka hidup dari kotak itu. Subhanallah. Maka hal yang demikian bukanlah bagian daripada syariat. Adapun kalau ditimpa seperti apa? Boleh ketika ada hajatnya, ketika ada kebutuhannya, dan insya Allah itu termasuk dalam kebutuhan selama yakni dia dimakamkan dengan mahramnya. Jadi tidak boleh kalau beda jenis kelamin yang bukan mahram.
Kalau dia bersama misalnya sepupunya, nggak boleh. Atau sepupu yang beda jenis ya kelaminnya, maka bukan mahram. Atau orang yang tidak dikenal beda mahram, bukan mahram, maka tidak boleh. Harus sama-sama jenis kelamin atau satu mahram. Suami istri boleh. Yang demikian. Begitu boleh di Baqi'. Lihat di Baqi'. Baqi' itu kan tanam-tanam lagi. Karena nggak cukup tanahnya segitu doang. Tapi yang meninggal hampir 5 waktu kita nyalatin jenazah. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah, gitu tiap habis salat ada salat jenazah, ada mayitnya dan dimakamkan di Baqi' di Madinah. Nah, di dalamin, apa namanya? Digali lagi sama di galian yang sama. Seperti itu. Boleh, wallahu a'lam. Apa Ustaz izin bertanya, jika kita tahu atau mendengar berita-berita tentang hal urusan infak masjid yang dikelola oleh pribadi, apakah hukumnya jika dia menggunakan uang infak zaman tersebut karena dia merasa seperti IO, jadi seperti dia yang mengadakan kajian atau apa, jadi berpikir seperti itu misalnya. Iya. Harta donasi itu harus diperlakukan seperti harta anak yatim. Yani dalam pengelolaannya harus hati-hati, transparan, dan tidak ada keuntungan pribadi, karena itu bukan milik kita, sesuai dengan peruntukannya. Ya, tidak boleh beri peralatan pribadi atau kekayaan pribadi. Yang demikian khianat. Nanti di hari kiamat akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan kekhianatannya tersebut. Sehingga jadi harta, saya nggak tahu harta apa saja yang dikumpulkan ya. Jadi harta donasi untuk pembangunan masjid atau donasi untuk operasional masjid dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang demikian, maka hendaknya berhati-hati dan transparan. Dan hendaknya yang mengelola jangan satu orang, tapi ada kepanitiaan dan melaporkan kepada panitiaan tersebut. Karena kalau satu orang saja atau 2 orang saja, umumnya mudah untuk terjadi bisikan dari syaitan. Akhirnya nggak ketahuan, nggak usah dilaporin kan. Tapi kalau ada pihak yang menerima laporan badan pengawasan, ya, di mana misalnya ketua yayasannya bisa melapor ke dia, bisa ada transparansi. Bahkan bisa disampaikan kepada para jamaah yang ikut berdonasi. Sudah untuk kegiatan apa saja, pengeluarannya untuk apa saja, demikian. Ini harta amanah, karena amanah. Sehingga banyak-banyak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena yang bagaimanapun yang kita kelola adalah orang yang mau surga dengan hartanya ini. Maka jangan sampai kita justru mendapatkan neraka ketika kita menjadi wasilah tapi tidak amanah. Ya, demikian, Allah alam. Berikutnya Ustaz. Ya, ada laki-laki juga nih yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita meridho ikhlas dari Allah kalau dalam hal rezeki kan? Ya. Ketahui bahwa rezeki tidak akan berkurang, tidak akan bertambah secara nominal, tapi dia berkurang dan bertambah secara keberkahan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "I'lamu anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Ketahuilah bahwa jiwa tidak akan diwafatkan sebelum jatah rezekinya tuntas. Sehingga sekaya apapun kita, segiat apapun kita bekerja, yang datang akan seperti yang ditakdirkan olehnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu pula, selemah apapun kita, susah apapun kita, kalau belum takdirnya kita diwafatkan, maka rezeki akan tetap ada untuk kita. Semua orang boleh jadi tidak punya gaji. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Maka ketahuilah bahwa jatah rezeki kita itulah yang terbaik dalam kondisi kita. Karena orang beriman tidak diharamkan dari rezeki yang dia butuhkan, tapi orang beriman dibatasi dari rezeki yang membahayakannya. Ya, ketahuilah tatkala kita, kok saya belum punya ini ya, belum punya ini, orang udah punya ini. Boleh jadi kalau saya punya itu berbahaya buat saya, gitu. Jadi yakini seperti itu. Tidak perlu kita hasad. Hasad kepada ujian, hasad itu kepada kenikmatan, kan gitu. Kok hasad sama ujian? Orang lagi diuji, kita hasad kepadanya. Gimana ceritanya? Hasad sama kenikmatan. Kenikmatan apa yang boleh digibtahi apa? Cuma 2. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan, orang punya harta dia infak. Kan 2 saja. La hasada illa fitnatain. Sisanya kita tidak perlu hasad. Orang sekedar punya harta saja, kita nggak perlu hasad kepadanya. Bahkan kalau kita hanya berniat saja seperti mereka yang berinfak, maka Allah
akan memberi pahala semisal tanpa dikurangi sedikit pun. Kita lihat Pak Haji Fulan misalnya punya harta banyak, punya toko banyak, dia infak terus buat pesantren, buat panti asuhan, buat majelis taklim dan sebagainya. Kita ghibtah kepadanya, meskipun kita nggak punya kesempatan untuk punya harta tersebut, tapi kita mendapatkan pahala sedekah yang sama seperti dia, meskipun kita tidak melakukan. Sebagaimana hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan 4 pihak. Satu orang punya harta, punya ilmu, dia spend ilmunya untuk jalan benar. Yang kedua, punya ilmu saja tapi tidak punya harta. Maka yang kedua ini berniat seperti yang pertama, maka dia diberi pahala atas niatnya. Karena niat itu tetap berpahala meskipun belum beramal. Sedangkan amalan tidak dapat pahala tanpa niat. Nah, gitu ya. Allahu a'lam. Bismillah, Ustaz. Ada salah satu pertanyaan dari kerabat kami yang ada Allah dulunya memang terbatasan ilmu, pernah punya hutang ke bank riba karena kebangkrutan sudah tidak mampu membayar dan dari pihak bank sudah dibekukan. Pertanyaan dari kerabat kami adalah apa yang harus dilakukan dan apakah masih ada kewajiban membayarkan dengan cara apa? Kalau mampu. Terima kasih. Ya. Bila klausul kesepakatannya ada terjadinya pemutihan, berarti hukumnya pemutihan. Sebagaimana Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang enggak membayar hutang ditangguhkan hukum asalnya. Tapi kalau dia diputihkan maka itu lebih baik. Fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Sehingga pemutihan hutang ini bukan termasuk ke dalam hal yang wajib, tapi dia dianjurkan. Misalkan orang enggak bayar hutang sama sekali, kita putihkan. Termasuk kepada pihak yakni perbankan, ketika mereka berakad, ya sudah, kalau sudah wafat diputihkan, maka selesai, tidak ada tanggungan hutangnya, tidak ada tanggungan hutangnya. Tapi sekiranya ada klausul bahwa kita wajib tetap melunasi, maka yang wajib dilunasi adalah pokoknya saja, bukan bunga banknya, bukan ribanya. Karena memberi bunga itu sama seperti memberi makan riba. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi qalahum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba dan memberi makan riba. Sehingga pokoknya saja kalau mau lunasi, itu pun kalau ada klausul tentang pelunasan tersebut. Tapi kalau sudah diputihkan, maka sudah tidak ada lagi tanggungan yang zahir. Wallahu a'lam. Dengan di mana waris waris itu udah larut sehingga ahli warisnya beberapa ahli waris itu sudah meninggal, atau apakah yang sudah meninggal itu bisa diwakilkan ke anak? Iya, jadi harus diurutkan ya. Jadi harta tersebut awalnya dari siapa? Kakek keberapa? Diurutkan. Kemudian diurutkan tanggal wafatnya. Karena menentukan nanti si fulan dapat atau enggak dapat itu dari tanggal wafat. Kan udah banyak tuh yang wafat. Nah, diurutkan. Nah, tersebut nanti dia dapat jatah bapaknya yang dapat gitu. Dan itu pun jadi termasuk hartanya yang belum dibagikan dari bapaknya misalkan. Nanti dapat berikutnya. Jadi intinya itu harus diurutkan, lagi-lagi harus diurutkan. Makanya penting untuk mengetahui tanggal kematian. Penting untuk mengetahui tanggal kematian. Dan sampai kita nggak tahu ya. Meskipun kita nggak boleh nulis di mana, di batu nisan tanggal kematian tersebut, yang tidak dianjurkan dan tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Tapi mengetahui tanggal kematian tujuannya untuk mengetahui siapa yang dapat warisan. Karena kalau beda sedikit saja bisa beda itu. Yang dapat mana, yang nggak dapat mana. Beda sedikit doang. 1 detik aja. Itu beda ya. Sampai jam-jamnya misalnya. Iya, sampai jam-jamnya. Sampai jam-jamnya diketahuin. Nanti diurutkan. Karena dalam istilah ilmu waris itu ada yang dapat, ada yang terhalangi. Ada yang mahjub. Ya. Dan ketika sudah mahjub berarti ke bawah-bawahnya nggak dapat. Tapi kalau sempat dapat, otomatis bawah-bawahnya masih berpotensi buat dapat. Kan gitu. Sehingga dilihat lagi dari setiap adik kakaknya siapa dan kapan yang meninggal. Dan itu harus konsultasi secara private. Silakan cari ustadz yang lebih faqih dan jauh lebih berilmu. Bisa kita tanya kasusnya dan dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Datanya dikumpulkan. Saya sering ditanya, ada orang subhanallah itu nanya waris. Hampir setiap kajian saya ikut, cuman bukan lihat materinya, nunggu konsultasi waris. Karena dia bawa data. Setiap datang saat saya udah bawa datanya. Saya udah lapor ke keluarga. Saya udah ini. Masya Allah, bagus.
Nah, seperti itu bisa dilakukan sehingga dan setelah sudah tahu ilmunya, sudah clear nih pembagiannya segini. Yang paling sulitnya bukan di situnya, mengedukasi keluarganya itu paling sulit. Karena mau beradu dengan kepentingan masing-masing. Apaan? Kan saya udah lama di sini, saya lah nguasain rumah ini. Wah, akhirnya bingung dah tuh. Nah, makanya kalau sudah seperti itu, yang paling bisa dilakukan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bisa ranah hukum kalaupun bisa, tapi kalau nggak bisa ya sudah, hak kita nanti akan kita dapatkan lagi di mana? Di akhirat gitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sudah tidak lagi kan? Ada lagi? Oh, ada lagi. Ya udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kisah kaum Ansor membuat saya semakin rindu Rasulullah. Ingin bisa segera kembali dekat kepada Rasulullah. Ingin bisa lagi menziarahi beliau. Ingin bisa lagi berada di Nabawi. Ustaz, apakah ada amalan agar kita bisa sesering mungkin kembali ke sana, ke Makkah dan Madinah? Lalu bagaimana dengan kalimat kalau pergi ke sana bertolak untuk haji umrah itu undangan dari Allah? Yang berikutnya Ustaz, apakah sholat di hotel Mekah pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram? Yang berikutnya, jika sedang safar umrah atau haji, kita sholat maghrib dan isya. Afdolnya kita qashar atau sholat pada waktunya masing-masing sehingga bisa mengerjakan qobliyah dan bagian. Insya Allah. Ini pertanyaan yang seharusnya ditanya pas manasik. Di antara amalan yang bisa mengantarkan kita balik lagi ke sana adalah baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kita tahu semua hadisnya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal Ka'bah. Gitu. Siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya antara dirinya dengan hari Jumat yang berikutnya. Siapa yang baca hari di malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Kata para ulama maksudnya adalah dia dimudahkan untuk bolak-balik melihat Ka'bah. Dan umumnya kalau sudah ke Mekah pasti ke Madinah, kan gitu. Sehingga banyak baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna ziyarat Makkah wal Madinah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mengunjungi Makkah dan Madinah. Karena sebaik-baik tanah di bumi, yaitu dua tanah itu, Makkah dan Madinah. Yang orang salat di dalamnya di Masjidil Haram 100.000 pahala lebih utama. Masjid Nabawi 1.000 kali lebih utama. Dan keimanan bertambah. Nabi SAW sampai mengatakan bahwa innal iman la ya'ziru ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Keimanan itu adalah akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke dalam sangkarnya. Ini iman puncak di Madinah. Dan kemudian yang paling penting kita berikhtiar juga. Di antara ikhtiar selain doa adalah kita menabung, berusaha. Dan saya dapati ada sebagian orang yang jual rumah. Siapa di sini yang udah jual rumah buat haji? Nah, dan hal demikian yang pada dasarnya perlu kita biasakan. Karena banyak orang mereka baru mau haji itu kalau sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya semuanya baru mau haji. Padahal dalam Quran enggak ada perintah ya ayyuhalladzina amanu bi'u atau ishtaru al-bait. Enggak ada. Enggak dalam Quran perintah untuk beli rumah. Enggak ada perintah dalam Quran untuk beli motor. Tapi ada perintah Quran untuk berangkat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Banyak ayat tentang kewajiban haji. Maka usahakan dengan cara kita tidak masalah menjual aset-aset yang sekiranya tidak terlalu kita butuhkan untuk bisa berangkat. Ya, ada orang jual sawahnya untuk pergi haji, jual tanahnya untuk berangkat haji, jual. Karena Allah akan ganti. Yang akan menggantinya adalah Allah, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dzunub kama yanfi al-kiru qabat al-hadid. Ikutilah haji dan umrah karena setiap haji dan umrah akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Jadi Rasulullah menjamin. Yang menjamin siapa nih? Nabi SAW. Nabi menjamin orang yang berangkat haji dan umrah mustahil miskin. Beliau yang mengatakan, bukan saya. Mustahil miskin. Jadi nggak ada pulang jadi miskin, nggak ada. Pulang jadi fakir, nggak ada. Pulang jadi kaya lagi. Kita lihat orang yang betul-betul haji umrahnya diberi kesempatan lagi untuk berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi. Kalau niatnya benar, kalau hajinya mabrur, kalau umrohnya mabrurah, maka
Selama di sana pun beribadah semaksimal mungkin. Jangan pulang melaksanakan hal yang dosa. Ya, sehingga niat jujurlah, karena Allah akan wujudkan cita-cita orang yang berniat jujur. In tasduqillah yasduqka. Demikian. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu saya, keterbatasan fisik saya, cukup kita cuma sampai sini saja. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.